Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang moderasi beragama. Untuk anggotanya sendiri, yang pertama ada Alia Anggraini Effendi dengan NIM 00022 dan saya Anur Madani dengan NIM 026. Next Alia. Nggak bisa, nggak ganti ta. Enggak, masih pendahuluan pembahasan penutup. Untuk latar belakang, Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia sendiri merupakan negara majemuk dengan penduduk yang memiliki keyakinan berbeda-beda. 5 agama resmi yang ada di Indonesia antara lain Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karenanya, kehidupan beragama di Indonesia diwarnai dengan perbedaan. Sebagai upaya menciptakan kondisi yang damai, toleran, menjaga, dan saling menghargai antar umat beragama diperlukan strategi yaitu penguat moderasi beragama. Dengan upaya melakukan moderasi beragama diharapkan masing-masing individu dapat menempatkan diri dengan tepat di masyarakat di mana perbedaan beragama ada, sehingga harmonisasi sosial dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercipta. Saat ini, setidaknya Islam dan pemeluknya menghadapi dua tantangan yaitu kecenderungan beberapa oknum muslim yang bersikap ekstrim dalam memahami hukum maupun syariat pada teks-teks keagamaan bahkan berusaha menerapkan hal-hal tersebut di masyarakat secara paksa, dan tantangan yang lain adalah sebaliknya, yaitu kecenderungan beberapa oknum yang selalu santai dalam hal beragama bahkan tunduk terhadap budaya dan kebiasaan asing. Oleh karenanya, moderasi beragama sangat penting untuk menghadapi dua tantangan tersebut. Diharapkan dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik sehingga tidak akan terjadi diskriminasi dalam beragama dan dapat menciptakan rasa tentram, aman, nyaman, dan damai. Next Alia. Rumusan masalahnya yaitu apa itu moderasi beragama, bagaimana karakteristik moderasi beragama, bagaimana faktor penunjang moderasi beragama. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami moderasi dalam beragama, untuk mengetahui karakteristik moderasi beragama, serta untuk mengetahui faktor-faktor penunjang moderasi beragama. Manfaat dari penulisan ini dapat memberikan wawasan bagi para pembaca dan menambah hasanah kajian Islam mengenai moderasi dalam beragama. Next. Pengertian dan konsep moderasi beragama. Dalam Kamus Besar Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, moderasi adalah pengurangan kekerasan dan juga penghindaran keekstriman. Dalam bahasa Arab sendiri, moderasi atau wasatia memiliki persamaan makna dengan kata tawasud yang berarti tengah-tengah. I'tidal yang berarti adil dan tawazun yang memiliki arti berimbang. Dalam konteks luas, kata tersebut memiliki jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Pengertian moderasi secara istilah merupakan sikap dan pandangan yang tidak ekstrim atau tidak berlebihan, bahkan terkesan radikal. Moderasi merupakan keuntungan Muslim dibandingkan umat lainnya karena Al-Quran telah mengajarkan Muslim mengenai keseimbangan antara kebutuhan atas aspek spiritualitas dan kehadiran Tuhan dan juga menyeimbangkan desakan manusia atas kebutuhan materi. Jadi, moderasi beragama merupakan cara pandang seorang pribadi dalam beragama secara moderat di mana pribadi tersebut tidak akan ekstrim dalam memahami, mengimplementasikan, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Kehadiran moderasi beragama dalam konteks berbangsa dan bernegara amatlah penting karena pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang plural dan multikultural. Moderasi hadir sebagai penyeimbang maupun jalan tengah yang menjadi jembatan ketika konflik ataupun saat ketegangan terjadi. Moderasi beragama harus tetap terpegang agar tidak dapat ber, beras
bergeser mengarah pada jalur yang ekstrim. Selanjutnya, karakteristik moderasi beragama yaitu tawazun, itidal, tasamuh, musamah, aulawiyah, tahadur, tatawur dan tatawur wa ibtikor. Selanjutnya, tasawuf atau moderat. Tasawuf merupakan sikap seorang yang moderat atau berada di tengah-tengah. Tasawuf merupakan sikap netral yang didasarkan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keadilan dan jadi tidak ekstrim. Tidak dapat dipungkiri pemeluk agama Islam lain juga merupakan makhluk yang diciptakan Allah sehingga harus dihargai dan hormati. Salah satu alternatif untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan demokrasi. Sudah sepatutnya seorang muslim yang memiliki sifat tawasud senantiasa menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Sikap tawasud sangat cocok diterapkan dalam kehidupan sosial antar manusia. Salah satu contoh sikap tawasud dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Sikap toleransi yang terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, untuk tawazun adalah suatu sikap yang mampu menyeimbangkan diri seorang pada saat memilih sesuatu sesuai kebutuhan, tanpa condong atau berat sebelah terhadap suatu hal tersebut. Dalam konteks moderasi beragama, sikap ini sangatlah penting dalam kehidupan antar umat beragama. Jadi kita bisa seimbang dalam kehidupan dunia, tapi juga kita bisa seimbang dalam kehidupan akhirat. Tawazun merupakan kemampuan seorang individu yang menyeimbangkan kehidupannya dalam berbagai dimensi sehingga terciptanya kondisi yang stabil, sehat, dan nyaman. Salah satu contoh kehidupan sehari-hari adalah seorang ibu mempunyai 2 anak, salah satunya duduk di bangku SD sedangkan salah satunya di perguruan tinggi. Tentunya ibu tidak akan memberikan uang saku yang sama pada kedua anak tersebut. Jika ibu tersebut berpegang pada prinsip keadilan dan keseimbangan, tentu dia akan memberikan uang dengan jumlah yang lebih banyak kepada anak tertua karena anak ini membutuhkan kebutuhannya lebih banyak daripada adiknya yang masih SD. Selanjutnya ya. Untuk itidal secara harfiah memiliki arti lurus dan teguh yang berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Adapun contoh sikap itidal dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang yang selalu mematuhi aturan dalam lingkup masyarakat, sekolah maupun keluarga. Seorang pengajar atau guru yang memberikan tugas dan nilai yang adil kepada semua murid atau siswa. Selalu menegakkan keadilan dalam lingkungan masyarakat, sekolah, dan keluarga. Tasamuh berarti tenggang rasa, sedangkan menurut istilah saling menghormati dan menghargai antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Contoh salah satu sikap tasamuh adalah berlapang dada dalam menerima segala hal perbedaan, menghormati orang lain yang sedang beribadah dan tidak membenci serta menyakiti perasaan seorang yang berbeda keyakinan atau pendapat dengan kita. Musawah atau egaliter dan non-diskriminasi. Musawah yaitu sikap yang tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan karena perbedaan keyakinan atau agama, tradisi, dan asal-usul seseorang. Secara bahasa, musawah berarti kesejajaran atau kesetaraan. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Contoh tindakan musawah dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap ramah kepada siapapun, tidak mendiskriminasi atau membeda-bedakan teman, terutama yang berbeda keyakinan, dan juga senantiasa memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang lain tersebut belum minta maaf. Untuk selanjutnya aulawiyah yang berarti mendahulukan yang prioritas. Aulawiyah merupakan kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting yang harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Seperti misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai benturan seperti jika di hutan tidak ada makanan kecuali dengan memburu babi, maka makanan babi sekedar untuk bertahan hidup harus dilakukan.
Jadi kalau misalnya tidak di dalam hutan ya tidak makan babi. Terus kita memiliki uang yang terbatas. Sedangkan kita juga memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Di satu sisi kita memiliki hutang kepada orang yang harus dilunasi. Mana yang harus diprioritaskan? Yang menjadi prioritas utama adalah menafkahi keluarga kita. Lanjut. Selanjutnya Mbak Alia bisa melanjutkan presentasi. Ya baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada tahadur atau berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri di dunia tanpa adanya orang lain di sekitar. Berbuat baik serta tolong-menolong menjadi suatu hal yang wajib dilakukan demi terciptanya hidup rukun dan damai antar sesama manusia. Salah satu contoh sikap tahadur adalah pandai memilah yang mana yang benar dan yang salah terhadap isu-isu yang beredar, seperti mencari kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkan isu tersebut. Kemudian ada tatahur wa itikor, dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Pengertian dari tatahur wa itikor yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan zamannya. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin dinamis dan berkelanjutan sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi. Moderasi pendidikan Islam memerlukan tatawur wa ibtikor untuk menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mendukung moderasi beragama. Jadi kehadiran moderasi beragama pada konteks berbangsa dan bernegara amatlah penting. Sebab pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang plural dan multikultural. Oleh sebab itu, moderasi hadir sebagai penyeimbang maupun jalan tengah yang menjadi jembatan antara konflik ataupun saat ketegangan terjadi. Tentunya dalam moderasi beragama, terdapat penunjang atau pendukung dalam terwujudnya moderasi beragama. Yang pertama, penunjangnya adalah organisasi kemasyarakatan. Komunikasi merupakan proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi menciptakan dan menggunakan informasi agar dapat terhubung pada lingkungan maupun manusia lainnya. Peranan organisasi kemasyarakatan dalam rangka moderasi beragama ini sangatlah penting karena organisasi kemasyarakatan ini digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan, di mana dalam hal ini masyarakat berperan untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui pengambilan jalan tengah dari pendapat-pendapat yang telah diberikan. Kemudian penunjang lainnya adalah tokoh agama. Dalam perwujudan moderasi beragama, tokoh agama merupakan penunjang yang penting di mana tokoh agama merupakan model sosial penting yang berperan menjadi jembatan strategis bagi umat dalam menggerakkan moderasi beragama. Kemudian adanya dukungan pemerintah. Pemerintah memiliki peran dan upaya perwujudan tujuan nasional melalui perubahan yang dilakukan secara terencana. Dalam konteks ini, tujuan nasional memiliki korelasi dengan moderasi beragama. Moderasi beragama penting dilakukan dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Pemerintah telah melakukan banyak upaya demi penguatan moderasi beragama dalam masyarakat. Salah satunya dengan menyelenggarakan program sosialisasi moderasi beragama sebagai langkah strategis mengajak masyarakat menghargai perbedaan dan keyakinan yang ada. Kemudian selanjutnya ada kemajuan teknologi dan dampaknya dalam masyarakat modern. Jadi teknologi beberapa tahun terakhir ini diketahui mengalami kemajuan yang sangat pesat dan telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan dan peradaban manusia. Pekerjaan yang dulu memerlukan kemampuan secara fisik kini mulai tergantikan dengan adanya mesin dan robot otomatis. Saat ini manusia sedikit banyak telah menganggap teknologi sebagai solusi dari berbagai masalah yang mereka hadapi dan merupakan sebuah kebutuhan.
Teknologi memang memiliki sumbangsi besar dalam kehidupan saat ini, namun pada kenyataannya teknologi juga memberikan dampak yang kurang baik bagi masing-masing pribadi. Kemudahan yang diberikan oleh teknologi seringkali membuat manusia, terkhusus kaula muda atau millennials, menjadi terlena dan semakin lama cenderung memilih untuk mengkonsumsi hal-hal yang bersifat instan. Contohnya seperti internet. Internet sendiri memiliki sifat yang murah dan mudah, sehingga banyak orang yang lebih nyaman menggunakan internet daripada tidak menggunakannya. Bahkan kini banyak orang yang merasa lebih efisien mengaji menggunakan smartphone dibandingkan harus mengaji di pondok. Hal-hal tersebut akhirnya membuat para masyarakat modern, terkhusus millennials, menjadi ketergantungan. Bahkan apabila tidak terdapat akses internet, generasi millennials ini seakan tidak bisa berpikir dan menalar. Di era yang serba instan ini, juga membuat masyarakat kompleks terhadap pemahaman dalam beragama, seperti beberapa terlalu tekstual terhadap memahami dan mengimplementasikan ayat suci Al-Quran, seraya diwarnai oleh fanatisme secara berlebihan sehingga terlalu ekstrim, bahkan tak jarang mengarah pada terorisme. Dalam kenyataan di kehidupan, tidak dapat dibungkiri, terkadang manusia kerap dihadapkan oleh hal-hal yang berseberangan dari keagamaan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bagaimana pentingnya moderasi dalam kehidupan, moderasi beragama juga penting dalam menghadapi kemajuan teknologi bagi masyarakat modern. Moderasi beragama di tengah kemajuan teknologi ini dapat dijadikan framing dalam mengelola kehidupan, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki banyak perbedaan ini. Kemudian untuk kesimpulan dari topik yang telah dibahas adalah dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan, dan sekaligus kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Menghadapi keberagaman maka diperlukan sikap moderasi. Bentuk sikap moderasi ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sikap moderasi berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, kepemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Diperlukan untuk itu juga diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk dapat mensosialisasikan, menumbuh kembangkan wawasan moderasi ini terhadap masyarakat Indonesia untuk terwujudnya keharmonisan dan kedamaian. Untuk sarannya sendiri, hendaknya sebagai umat Islam yang tinggal dan menetap di Indonesia, di mana negara ini penuh dengan keanekaragaman dan perbedaan, kita harus dapat menerapkan moderasi beragama agar harmonisasi sosial dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercipta. Selain itu, wawasan multibudaya bagi masyarakat Indonesia menjadi kebutuhan penting dalam membangun keharmonisan bangsa, sehingga perlu dilakukan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan terhadap masyarakat. Moderasi beragama perlu ditumbuhkan melalui sarasehan, pengajian, maupun dialog kebangsaan, sehingga menjadi sikap bangsa Indonesia. Namun tidak hanya pemuka agama saja, melainkan semua rakyat Indonesia dapat menjadi penggerak dalam moderasi beragama ini. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin menanyakan, dipersilakan menanyakannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alia.